saya serahkan kepada hamba-Mu. Yesus, terima kasih. Ya, kita akan dengar firman Allah dan saya mengundang Pak Pendeta Putra Mas kita dalam doa firman Allah. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kemurahan-Mu, Tuhan telah nyatakan kepada kami, sehingga kami boleh melewati hari demi hari, saat demi saat, sampai pada pagi hari ini kami boleh ada. Ini semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan telah membawa kami dari tempat di mana kami tinggal untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini, memuji mengagungkan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas keistimewaan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana Engkau berjanji bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada. Amen. Tuhan, terima kasih atas keistimewaan ini bagi kami. Kami sungguh berharga di mata-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan Tuhan boleh pakai untuk menjadi saluran berkat firman-Mu bagi kami. Biarlah kami boleh dibangun, biar Roh Kudus boleh mengerjakan di dalam hati kami untuk mengerti, memahami akan firman-Mu, dan kami boleh menerapkan itu dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Iya, Tuhan berkati, terima kasih Pak Pendeta. Ya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus, Shalom. Ya, kita bersyukur karena kita ada hari ini, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita semua mengalami dan menikmati kemurahan dan kebaikannya. Puji Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan pagi ini dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 kita akan perhatikan dan kita akan baca ayat 22 saja. Saya tunggu sampai kita semua dapat kebenaran firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang khusus oma, saya harus tunggu sebab Alkitab bilang apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kalau kita tidak menunggu orang tua, maka satu waktu kita tua, maka orang juga, pendeta yang masih muda juga tidak akan tunggu kita, tidak akan toleransi sama kita. Puji Tuhan, jadi kita harus bertoleransi mulai dari kalangan kita supaya kita belajar untuk mengerti dan memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, firman Tuhan bicara buat kita pagi hari ini dengan tema yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, perumpamaan tentang seorang penabur. Sudah dapat Bapak Ibu? Iya. Kalau sudah amin berarti kita akan kerjasama. Haleluya. Kita akan membacakan ayat 22, tapi pegang Alkitab kita di tangan kanan kita masing-masing. Katakan bersama dengan saya percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan jiwa saya, sanggup menyelamatkan keluarga saya, sanggup menyembuhkan penyakit saya, sanggup menolong hidup saya, sekalipun dalam masa yang sukar. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan.
Sudah dapat Bapak Ibu? Kita sepakat hitungan ketiga kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Amin. Kata Yesus, yang paling bahagia adalah kita yang melakukan firman Allah, hidup kita pasti diberkati Tuhan. Yang setuju bilang amin. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi hari ini saya bicara dengan tema jangan khawatir. Tolong bilang kiri kanan Bapak Ibu, tak boleh khawatir. Jangan khawatir. Amin. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini, firman Allah memberikan instruksi bagi kita bahwa tak boleh kamu khawatir. Berarti Tuhan sudah tahu bahwa ada hal-hal yang harus kita hadapi. Tuhan tahu bahwa ada hal-hal yang akan kita alami. Tetapi firman Tuhan bicara bahwa jangan kamu khawatir. Nah, firman Tuhan pagi ini menjelaskan tipikal orang yang khawatir. Dia sama seperti orang yang mendengar firman, tetapi karena tipu daya kekayaan menghimpit kehidupannya, yaitu kekhawatiran itu, sehingga firman yang didengar setiap waktu tidak pernah bertumbuh dalam hidupnya. Amin. Jadi kalau kita mau bertumbuh dalam kehidupan kita, dalam hidup rohani kita, maka suka tidak suka, mau tidak mau, maka kita harus mengikuti pilihan yang dianjurkan oleh firman Allah. Pertanyaannya pagi hari ini buat kita, mengapa kita tidak boleh khawatir? Ada dua hal sederhana yang ingin saya share, kita akan belajar pagi hari ini. Poin yang pertama yang saya jumpai di sini, karena kekhawatiran membuat kita tidak bertumbuh. Suka tidak suka, mau tidak mau, tapi selama kita khawatir, rohani kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Jadi nanti kita ikut Tuhan sama seperti orang yang biasa-biasa saja. Dengar firman tapi pulang khawatir. Dengar firman tapi masih di tempat ibadah khawatir. Khawatir soal jodoh bagi yang masih muda. Khawatir soal kehidupan ekonomi. Khawatir soal masa depan. Khawatir soal yang lain. Dan dengar baik firman Tuhan bicara pagi hari ini. Ternyata kekhawatiran dia sangat merusak hal-hal yang baik dalam hidup saudara dan saya. Dan salah satunya adalah ketika kita khawatir, maka kekhawatiran itu akan menghalangi pertumbuhan iman kita, pertumbuhan percaya kita, pertumbuhan kesetiaan kita, pertumbuhan ketekunan kita, pertumbuhan di mana saudara dan saya bisa memahami dan mengerti rencana Tuhan dalam hidup masing-masing. Kekhawatiran membuat kita tidak bertumbuh. Kita tidak mungkin akan lebih baik, tidak mungkin akan lebih maju. Kita tidak mungkin akan menjadi orang-orang yang bisa memahami dan mengerti rencana dan maksud Tuhan dalam hidup kita selama kita khawatir. Tolong bilang kiri kanan Bapak Ibu sekali lagi, jangan khawatir. Karena khawatir menghalangi pertumbuhan iman kita. Amin. Jadi kalau kita khawatir akan hidup ini, maka kekhawatiran itu dia akan menghimpit. Menghimpit apa? Pertumbuhan iman kita, menghimpit iman kita, menghimpit ketekunan kita, menghimpit kesetiaan kita, menghimpit kesukaan kita, ya, kesukaan kita dalam membaca, merenungkan firman Allah. Kekhawatiran ini yang merusak hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan iman, kehidupan rohani kita di hadapan Allah.
Jadi tidak boleh khawatir. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, sonde boleh khawatir. Karena kekhawatiran menghimpit firman yang kita dengar setiap waktu, doa yang kita panjatkan setiap saat, semuanya akan menjadi hampa dan tak berguna kalau kekhawatiran mengganggu pikiran, perasaan, dan hati kita. Jadi tidak boleh khawatir. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, alami, nikmati, maju, dan lakukan, dan mengimani janji Tuhan bahwa yang kita lakukan, jika kita percaya, maka apa yang kita percaya itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Orang lagi ngomong di mana-mana susah, tapi bagi anak Tuhan tidak ada yang susah. Tolong bilang kiri kanan Bapak Ibu, bagi anak Tuhan tidak ada yang susah. Bagi anak Tuhan tidak ada yang susah. Amin. Pasti ada jalan keluar. Ketika lagi susah, sukar, pasti ada solusi. Jadi satu saat saya punya uang itu tinggal 500.000 di dompet saya. Waktu saya hadiri satu ibadah, pendeta menantang semua yang hadir dalam ibadah untuk memberi untuk pembangunan rumah ibadah mereka. Jadi dalam hati saya sudah kasih persembahan, tinggal 500.000 dalam dompet saya. Ada apa? Pemikiran, kasih tidak, kasih antara berikan dan tidak. Tapi ada dorongan yang kuat, beri. Dan dengan iman saya maju, saya memberkati pelayanan tersebut. Saya yakin sungguh bahwa yang saya tabur Tuhan pasti memberkati. Amin. Jadi saya menyingkirkan kekhawatiran saya. Lalu saya percaya kepada janji Allah. Ternyata yang saya tabur tidak butuh 2 minggu, tidak butuh 1 bulan. Waktu saya pulang dari tempat ibadah tersebut, ada orang yang sudah menunggu saya. Apa keperluannya? Ternyata dia digerakkan Tuhan, diutus Tuhan, hanya datang bawa berkat buat saya. Berapa Bapak Ibu Tuhan suruh orang ini bawa berkat buat saya? Bukan 500.000, bukan 1 juta, tetapi ketika saya berdoa mengucap syukur, dan ini orang dia minta pamit, saya buka amplopnya, ternyata ada uang 5 juta rupiah. Yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Ini yang saya alami. Sebab kadang-kadang ketika kita melihat sesuatu dengan kasat mata kita, membuat kita khawatir. Alkitab bilang jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Apalagi kamu. Berarti kita lebih penting dari burung di udara. Amin. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena kekhawatiran membuat kita tidak berbuah. Mau berbuah bagaimana? Dihimpit. Tadi poin yang pertama, karena apa? Tidak bisa bertumbuh. Bagaimana mau bertumbuh? Sementara dihimpit. Untuk mengalami peningkatan yang berikut, tidak mungkin. Yang kedua, tidak mungkin kita berbuah kalau kita terhalang dalam hal-hal yang sepele. Makanya firman Tuhan bilang, jangan kamu khawatir. Ada orang khawatir kalau sakit kepala, khawatir. Aduh, kenapa setiap malam beta kepala sakit? Ada apa ya?
Kenapa setiap malam beta ulu hati ini sakit sekali? Kenapa? Coba kalau kita berdoa, coba kalau kita klaim janji Allah, coba kalau kita tumpangin tangan sama bagian tubuh kita yang merasa sakit, pasti bilur-bilur Yesus menyembuhkannya. Amin. Jadi bagi kita yang mengikuti Yesus, fokus kita, pandangan kita tidak terhadap mujizat, tapi fokus kita hanya kepada Tuhan, hanya kepada Yesus, hanya kepada firman. Dan kalau kita punya fokus hanya kepada Yesus, maka firman yang kita dengar itu bukan hanya dia bertumbuh, tapi dia berbuah. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berbuah ini penting. Ya, bagaimana mau berbuah sementara sonde bertumbuh kerdil? Ya. Biar setiap hari dengar firman, dengar firman, baik di komsel, baik di ibadah yang lain, tapi tetap saja punya rasa khawatir yang berlebihan. Nah, pagi ini saya mau bilang buat kita semua bahwa Tuhan mau supaya kita tidak khawatir dalam bentuk apapun. Amin. Amin. Jadi Tuhan mau supaya kita melihat dengan mata Iman. kita berdoa, kita bersyukur, dan pasti kita punya tempat ibadah yang representatif. Amin. Berdoa dan bekerja. Percaya, yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, tidak perlu kita khawatir soal masa depan kita. Sebab Tuhan ada bagi hidup saudara dan saya. Dia bekerja tidak terlihat mata kita. Ya, betul. Tapi kalau kita lihat dengan mata iman, maka kita akan terus bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, tapi pasti berbuah. Tinggalkan semua rasa khawatir, tinggalkan semua kecemasan, tinggalkan semua hal yang menghalangi kehidupan, yang menghambat pertumbuhan iman saudara dan saya di hadapan Tuhan. Tadi saya tidak, semalam saya tidak tidur ya. Sekitar jam 12 lewat, saya dihubungi oleh teman pendeta untuk harus membuat salah satu surat karena ada rekan kita yang maju sebagai calon Dirjen Bimas Kristen Republik Indonesia. Jadi seluruh organisasi yang berkaitan dengan yang bersangkutan, kami mempersiapkan, menyediakan rekomendasi untuk 3 lembaga negara yang ada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, saya harus, karena dibilang malam ini harus, makanya saya cepat-cepat mempersiapkannya. Kebetulan karena mesin scan saya mengalami gangguan, saya pusing, saya coba otak-atik untuk coba pakai aplikasi yang lain, dan puji Tuhan semua bisa teratasi, dan saya boleh kirim baik kepada kandidat yang mencalonkan diri, bahkan kepada 3 lembaga negara yang ada di Indonesia. Langsung dikirim ke email. Selesai, mau tidur begini, jam 4:30 rombongan bangun untuk berdoa. Jadi ikut sama-sama berdoa. Habis berdoa, rasa mau tidur sekali, tapi sosial
Puji Tuhan. Dan bersyukur dalam segala perkara. Sebab apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Amin. Amin. Jadi jangan gelisah, jangan khawatir tentang hidup ini. Karena kekhawatiran itu sama seperti kekayaan yang menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini orang banyak mau pingin kaya sehingga jatuh dalam berbagai pencobaan. Orang banyak mau pingin apa? Sukses menurut dunia, sehingga sonde bisa tidur, sonde bisa makan, gelisah. Orang Ambon bilang balisa terus, putar kiri kanan, bola balik kiri kanan. Sing tenang, sing bisa tenang. Kenapa tidak tenang? Alkitab bilang kamu harus tenang supaya kamu bisa berdoa. Kalau tenang pasti bisa berdoa. Makanya tinggalkan semua rasa khawatir, tinggalkan semua kecemasan, dan pegang janji firman Allah. Next, kesimpulannya, orang yang tidak khawatir akan apa? Bersyukur. Tetap bersyukur. Kalau Bapak Ibu khawatir, tidak mungkin bersyukur. Lihat nasi hanya dengan telur, aduh, lama-lama ketumpur bangsa ini setiap hari dengan telur. Padahal bersyukur nikmati. Kalau orang bersyukur biar nasi dengan telur, tapi dianggap sama seperti cacai. Ya, sama seperti ada teman saya dulu, dia kos-kosan waktu di Jogja, tinggal tempat kos-kosannya itu dekat restoran. Jadi Bapak Ibu tahu anak kos-kosan itu susah makan. Makanan yang sehari-hari dia nikmati adalah super mie. Jadi satu waktu dia tinggal makan nasi saja, tidak ada apa-apa. Tapi dia bersyukur karena dia dekat restoran. Jadi dia cium itu bau harum dari sebelah restoran sambil dia makan nasi itu saja. Sampai dia bisa selesai doktornya. Dan dia menyaksikan bahwa ternyata untuk mendapat ilmu itu tidak mudah. Tantangannya luar biasa. Bapak Ibu, dengar baik, orang yang tabah, orang yang sabar akan menikmati segala hal yang menjadi pergumulan kerinduan hidupnya. Amin. Orang yang tidak khawatir akan tetap bersyukur. Yang berikut, orang yang tidak khawatir akan tetap apa? Bersyukur. Bapak Ibu dapat lihat kalau orang yang ada kepeng, kalau yang di dalam Tuhan dapat tahu, dapat lihat dapat tahu. Istri saya ini kalau sudah tidak ada duit itu haleluya 12 kali. Ya. Tapi saya bilang tidak perlu dipikirkan. Tuhan mempersiapkan yang terbaik. Kadang-kadang karena saya lihat sudah terlalu khawatir, saya pergi ambil bunganya. Saya tahu saya ambil bunganya di mana, tapi saya percaya yakin Tuhan pasti siapkan bunganya untuk saya. Jadi saya datang bawa. Ini. Ibu-ibu kalau dalam keadaan khawatir lalu yang merah-merah muncul. Waduh. Tiba-tiba kekhawatiran itu sondelan. Hilang sekejap. Semua aman sah. Tapi mau makan apa kok? Sekejap hilang. Tapi kita ke ini kok apa? Ke ACC atau MCM ya. Bunga-bunga bermekaran. Betul tidak? Ini kehidupan Bapak Ibu. Ada orang bicara begini, hidup itu pasang surut seperti air naik air mati. Tidak juga demikian. Hanya kadang-kadang Tuhan izinkan kita lebih khawatir daripada percaya kita. Jadi satu saat saya pegang 500 juta. 500 juta menurut Bapak Ibu banyak atau sedikit? Saya pegang ini.
Saya pegang, ini uang mau ke mana ya? Ini untung koronces ini, kalau saya kita sudah terbang ke mana? Begitu pemikiran kan begitu. Ya. Tapi hidup ini harus dinikmati, bukan hanya karena uang, bukan hanya karena harta. Tapi bagaimana kita punya rasa syukur dan tetap terjaga sukacita kita. Amin. Amin. Yang berikut, orang yang tidak khawatir Tenang hidupnya. akan tenang hidupnya. Amin. Pas mama mantu datang, shalom, mama shalom. Tapi kalau yang firman dalam otak dan hati, itu hangalan nenek tua ini sudah datang bikin apa lah, bikin aduh tuh hangalan. Terus nggak ada apa-apa lah, baru antum datang muncul Tuhan ini pulang pasti harga otos. Mati sudah. Saya tenang, anak mantu berjalan mundar mandir. Kenapa? Saya minta ada tunggu orang, tunggu siapa? Bukan tunggu orang. Tapi khawatir nih sebentar mau mantu muslah. Biasa kan mama mantu kalau pulang kan itu tidak perlu omong toh. Ma, ini mama perlu uang. Ada berkat ini ma. Begitu. Tapi kalau orang tenang, Tuhan pasti siapkan yang terbaik. Amin. Amin. Haleluya. Ada seorang hamba Tuhan, satu waktu dia diminta khotbah di salah satu tempat rumah sakit militer. Jadi dia bilang sama saya, Pak Pendeta Bakar, saya yakin waktu itu khotbah saya itu khotbah yang paling terbaik selama saya jadi pendeta. Karena saya pikir ini khotbah di para pejabat tuh. Jadi dalam hati dia begini, ini pasti pulang ampau mantap. Padahal Bapak Ibu tahu. Jadi pas semua dekat selesai khotbah dia mulai berpikir. Oh pas amin selesai, pas mau keluar, telepon dia punya tamang pendeta, 2 orang tambah itu datang ikut dia. Lalu dengan tujuan adalah untuk mentraktir mereka. Kasih makan ini 2 pendeta. Sementara sang pendeta ini, dia tidak tahu kalau ada berapa duit dalam amplop itu. Dia terbuka, dia terlialai. Tapi dia sok-sok. Selesai makan, dia bilang sama 2 pendeta, makan saja hari ini, nikmati saja. Jadi 2 pendeta ini juga menikmati. Pas selesai dia buka rabe itu amplop. Bapak Ibu tahu, hanya 50.000. Pas dia lihat 50.000, mulai keringat dingin, saudara-saudara. Dia mulai balisa. Dia pikir ini ada kunci motor, sama antar ini taruh kunci motor kayaknya. Dia sudah berpikir macam-macam, saudara-saudara. Sementara bayar ini ada sekian ratus ribu. Tapi kekhawatirannya mulai melebihi iman dan percaya. Jadi dia bilang sama saya begini, Pak Bakere, beta rasa mau mati saja. Beta langsung angkat sumpah di rumah makan itu. Terakhir beta khotbah di rumah sakit ini. Bayangkan saja seorang pendeta yang mempersiapkan khotbahnya yang begitu mantap di rumah sakit lagi. Tapi hanya dihargai khotbahnya 50.000. Dia bilang, Bapak, selama seumur-umur beta jadi pendeta, baru beta mengalami keadaan ini. Kita bilang, for pendeta ini mungkin selama ini Bapak Pendeta alami nikmati yang luar biasa. Kadang Tuhan izinkan seperti demikian. Apa reaksi kita terhadap Tuhan? Bapak Ibu sambil dia gelisah, keringat biji jagung. Ini mau bayar rumah makan yang apa? Makanan pendeta makan Yusuf tak tahu diri. Habis pendeta yang khotbah sudah dapat berkat, dia bilang makan saja.
Dia periksa itu amplop lain. Bapak Ibu tahu dalam kegelisahan, dia coba ambil dia punya dompet. Dia mulai bacakan. Lihat di jiku-jiku dia kiri kanan. Puji Tuhan, ada tersisip beberapa ratus ribu. Dia bilang, berarti Tuhan ada sembunyi dari beta pembini pun tangan lancang. Barang dia bilang selama ini dia sembunyi kepeng di jiku-jiku mana pun beta pembini tahu. Tapi hari ini Tuhan selamatkan beta. Tuhan tahan beta pembini, ini pendeta ini bersaksi. Dan puji Tuhan semua bisa teratasi. Yang tadinya kaki tangan sulombo, sekarang menjadi sehat lagi, dan dia bilang, puji Tuhan, atau bisa bayar semua. Kekhawatiran kadang tidak membuat kita bisa tenang. Tapi kalau kita tidak khawatir, kita pasti tenang. Orang yang tidak khawatir akan tentram hidupnya. Bukan hanya tenang, tapi tentram. Jadi oma-oma yang punya pensiun, setiap kali terima pensiun bersyukur dengan apa yang ada. Amin. Amin. Yang masih terima gaji full bersyukur, besok-besok juga jadi oma. Pasti masa MPP mulai pikir, Tuhan, akan jaga bong di mana? Saya nggak usah pikir itu. Tuhan tahu pelihara kita. Amin. Jadi Tuhan tahu, saudara-saudara. Orang yang tidak khawatir akan apa? Bahagia hidupnya. Bahagia itu bukan karena duit. Bahagia itu bukan karena punya banyak harta. Ada orang punya banyak harta, banyak duit, tapi hari ini mereka ada di rumah sakit. Ada banyak orang punya harta, punya banyak duit, tapi hari ini di penjara. Ada saya punya teman beberapa waktu datang. Dia selalu datang bawa berita heboh. Shalom, Pendeta Bakir. Maksud beta dulu baru ngomong lah. Masih sementara buka pintu, beta pun pintu kalau orang saya mengerti kan akan sing tak buka. Dia goyang-goyang gitu, beta bilang, Pak Pendeta terlama beta pun pagar di akar rusak lalu. Pak Pendeta bayar akan ini bikin akar ini datanglah saka. Pak Bakir pun pintu akan keras lawak. Beta bilang, buka pelan-pelan lah. Tak buka. Belum duduk lah dia bilang, Pak Bakar sudah dengar kan ketemu teman pejabat itu, dia sudah bertangkap dari KPK. Kapan? Ini sudah putusan pengadilan kemarin. 1,5 tahun. Nah Bapak Ibu, kita berbahagia, bersyukur walaupun kita tidak punya duit, tapi kita tidak ditahan, tidak dipenjara. Betul tidak? Hah? Betul tidak? Ada banyak orang punya banyak harta, punya banyak duit, punya segalanya, tapi hari ini mereka merana. Ya? Mereka merana di mana? Di penjara. Mereka ada di rumah sakit. Mereka susah dan menderita karena berbagai penyakit. Tapi hari ini saya mau bilang bahwa kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, melepaskan kekhawatiran, maka kehidupan kita pasti bahagia. Pegang 5.000 bahagia Bapak Ibu. Pegang 10.000 bahagia. Untung juga masih ada 10.000. Ya. Satu waktu saya ingin makan itu apa es yang dia merong-merong itu apa namanya? Pedelpop. Saya buka dompet saya, uang saya nggak ada. Sementara saya sudah bersaing. Saya lihat di situ, saya bilang, Mas, mohon maaf saya cari-cari duit saya tapi belum ketemu, jadi video. Mas itu dia tengok saya dalam hatinya, pernah ada kepingin halangi saya. Saya buka dompet saya cari, ternyata ada duit. Es yang satu itu sudah lewat, bagian es topi lewat. Saya bilang, Mas, ternyata Tuhan mau saya makan es topi. Tuhan tidak mau saya makan es yang itu, cornetto kah, cornala kah itu. Padahal uangnya ada di sudut, paling sudut. Haleluya, puji Tuhan.
Jadi orang yang tidak khawatir dalam hidupnya akan selalu berkemenangan. Orang yang tidak khawatir akan selalu diberkati. Terus orang yang tidak khawatir akan selalu bermanfaat. Manfaatnya kita di mana? Ketika orang di luar sana khawatir, kita bisa bilang begini, jangan khawatir. Kalau ada nona-nona diputus pacar, ada yang datang bilang, ya, nona pendeta Tinjus datang, jangan khawatir, sedang beta sama si jomblo. Jadi artinya jomblo menguatkan jomblo. Gitu. Yang paling terakhir sekali, orang yang tidak khawatir akan menjadi berkat. Sampai di sini Bapak Ibu bisa mengerti. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua, biar kita jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Kita akan ada dalam doa syukur firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Dan doa akan dibawakan oleh Ibu Penatua Natalina Jawa, dan kita akan lakukan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus, dan seterusnya kita akan ada dalam doa. Saya serahkan kepada Mas Nobina.